kadang ada konsumen pengen beli langsung ke rumah. Jamurnya kalau kekeringan itu jadi kuning mas, layu. Pengen keluar dari zona nyaman mas. Untuk peminat kentang dan jamur itu lebih dominan yang mana mas? Lebih dominan kentang mas. Wayai sholat itu kok tinggal mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya tentunya dalam podcast Dari Sisi Lain. Temukan sudut pandangmu dari sisi lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan usahawan muda dari Kota Magelang. Langsung saja kita sambut Mas Ilham. Ya. Selamat datang di podcast kami. Siap. Gimana kabar Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Di musim pancaroba, musim penghujan gini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong kesibukan hari-hari ini. Kesibukan hari ini masih berjualan di Tidar. Berjualan stik kentang dan jamur crispy. Masih seputar dunia jamur. Usaha saya usaha budidaya jamur itu dimulai sekitar dari 2020. Berarti dari 2020 sampai sekarang itu awal mula budidaya jamur itu dari hanya satu pot, polybag atau gimana mas? Langsung banyak gitu? Itu berawal dari pas dulu waktu masih kerja di sablon, itu terus corona. Nah itu banyak libur. Terus berpikir, wah kok ada tempat kosong. Lalu terus tak pikir, biasanya yo bisa tetap penghasilan walaupun corona ini ora kerja. Akhirnya yo wis coba-coba budidaya jamur dari rak sepatu. Tak manfaat ke dari awal itu 50 polybag. 50 polybag. Terus kalau sampai sekarang 1.500. Berarti bermula dari rak sepatu hanya 50 polybag, sekarang sudah 1.500. Awal budidaya jamur itu dari apa sih inspirasi dengan? Inspirasi sendiri. Inspirasi sendiri. Pasti nggak dikenalin teman. Oh, iki budidaya jamur bae sing enggak. Jadi inisiatif. Mencoba mencari ide saat pas corona kerja itu banyak libur, terus mikirnya ya bicaraan itu berpenghasilan. Untuk sampingan, kadang kan seminggu kerja cuma 2 kali, kan juga wah timbang waktu nganggur, wis nyari usaha lain sambil buat sampingan. Itu apa? Kui lokasi sing ge budidaya, kui neng ngarep omah apa neng khusus? Lokasi budidaya itu di belakang rumah, memanfaatkan dulu itu kandang ayam, terus tak bersihkan, tak buat budidaya jamur. Berarti ayamnya itu begini nasibnya? Maksudnya di luar rumah sekarang. Oh, ayamnya di bagian jopo, sing jero nggo wadah jamur. Awal mula nggo 50 saiki dadi 1.500. Itu pengambilan bibit itu dari mana, Mas? Kalau dulu itu awal di Widusari. Di Wonoroto. Itu ngambil itu biasanya sekarung itu isi 25, tak bawa pakai motor di depan sama belakang 25. Berarti dari awal berarti dari 50 ke 1.500 itu bertahap atau langsung dari 50 tadi? Bertahap. Dari awal itu cuma 50, terus naik 100 kok perspektif lumayan terlihat, naik lagi 250, terus 500, baru naik terus. Untuk budidaya jamur sendiri tergolong mudah nih? Ya gampang angel mas. Gampangnya karena bukan bahan pokok. Jadi ibaratnya sing budidaya ki sih lokasi-lokasinan lah, gak banyak. Kayak sayur-sayur lain. Jadi minim pesaing. Walaupun sing pesaing-pesaingnya gede-gede.
Malah persaingan ono sing gede-gede. Gede-gede. Sampean penjualannya gimana? Penjualannya anu Mas. Kadang ada konsumen pengen beli langsung ke rumah. Tapi kalau untuk tiap hari ya tetap tak bungkusi seperempatan itu terus tak iderke ke titip ke warung-warung. Dari awal budidaya sampai sekarang masih berlaku seperti itu? Masih. Nggak coba, maksudnya kan itu ke warung-warung berarti kan ke perumahan-perumahan itu, nggak ke pasar langsung? Nggak. Pasar langsung itu nganu Mas, kadang kalau ada pengepul itu kan mintanya tiap hari. Nah dari kita kan cuma terbatas di kisaran paling sehari juga cuma panen sekitar 4-6 kilo, sedangkan kebutuhan di pasar kan lebih dari itu. Nanti kalau pas kita macet, nah itu pengepulnya nanti yang repot. Berarti sudah pernah mencoba dipasarkan? Udah. Terus hasilnya seperti itu. Akhirnya kembali ke rumah-rumah. Itu maksudnya ndelehake ning warung waktu pagi sore itu. Nah, itu tiap pagi. Di panen, dikemas, terus langsung titip ke pagi-pagi. Berarti bagi hasil atau gimana? Enggak, dari aku harganya segini, nanti warung ngambil nganu sendiri. Berarti udah ada patokan harga, berarti 10.000 terus penjualnya jual berapa gitu. Selama ini budidaya jamur, apakah menemui kesulitan-kesulitan? Nah, kesulitan ini unik Mas. Kok unik? Kadang pas barang di kita banyak, pembelinya nggak ada, peminatnya nggak ada. Tapi pas barang kosong, nah itu malah banyak yang nanyain. Pernah sehari berarti udah keliling beberapa warung, beberapa bungkus gitu, nggak ada yang laku sama sekali? Ada. Itu terus tak buat keripik jamur. Dari pagi sampai sore itu nggak layu Mas? Atau nggak busuk gitu? Nggak Mas, itu dalam jangka kurang lebih paling 2-3 hari itu baru busuk. Terus budidaya jamur itu ada treatment khusus gitu Mas? Nggak ada Mas, cuma pas musim panas harus lebih giat nyemprot. Berarti ibaratnya polybag terus ditaruh di tempat, nek musim penghujan gini takut dinengaki? Dinengki. Cuma nganu Mas, lihat kondisi. Kan kalau aku di kota itu lebih panas. Jadi nyemprot ya paling pagi, siang, sore. Kalau malam udah agak lembab. Tapi kalau misal kayak di lereng-lereng gunung gitu ya dingin. Nggak usah disemprot, mungkin berani sehari. Mungkin 3 hari sekali. Nggak pakai pestisida. Nggak. Berarti aman dari pestisida ya. Itu kan jenengan polybagnya nggak buat sendiri ya? Nggak pernah mencoba untuk inisiatif buat sendiri gitu? Pengen Mas, ada niatan itu pengen buat sendiri. Tapi kendala kan di tempat, terus di waktu, di modal juga. Yang modalnya cukup lumayan Mas. Nah sekarang serbuk gergaji yo harganya lumayan. Belum nanti bekatule. Terus dari bibitnya, dari plastik. Terus nanti waktu penyetiman apa itu? Sing pas ngedang. Itu lama Mas. Sekitar berapa ya? 6 jam lah. 6-8 jam. Proses penyetiman. Penyetiman apa pengukusan? Harus dikukus. Soalnya kan mematikan jamur asli dari kayunya, serbuk kayu itu. Terus ke depannya nek mungkin ada modal tetap pengen buka itu. Pengen nyoba sendiri. Selain usaha budidaya jamur, pernah juga sambil bekerja? Bekerja. Itu gimana caranya jenengan itu bagi waktu, kan harus siang, pagi, malam harus nyemprot. Itu bagi waktu ini gimana Mas? Itu ya berarti kalau pagi bangun sekitar jam 4. Itu kan panen cuma dikit, nggak banyak toh. Masih bisa bungkusi. Terus antar ke warung, baru berangkat kerja. Sebelum itu nyemprot dulu. Nyemprot. Terus dikasih biar lembab. Baru ditinggal berangkat kerja.
nanti malam semprot lagi. Berarti yang siang nggak nyemprot gitu? Enggak nyemprot. Tapi kadang ngaruh. Pengaruhnya gimana? Jamurnya kalau kekeringan itu jadi kuning mas, layu. Berarti ibaratnya gagal panen? Nah, ya nggak gagal. Masih bisa dipanen tapi cuma kurang menarik. Berarti kondisi jamur ibarat kan itu warnanya putih ya? Putih. Kuning pun masih bisa diolah iya, gitu? Masih bisa, tapi cuma kurang menarik. Berarti nek jamur kuning oke sing rada seneng. Nah, itu elek mas. Pernah nggak dari 1.500 itu 90% keluar? Pernah. Itu dapat berapa kilo mas nek segitu? 1.500 itu hampir 10 kilo. 1.500? 10 sampai 11 kiloan. Nah, itu dulu kan sempat bekerja, malah ninggalin pekerjaan sing ibaratnya bisa dibilang pekerjaan pokok, malah lari ke usaha sendiri. Itu maksudnya sing gawe sampean iki wah aku tak usaha dhewe jadi apa mas? Nganu mas, pengen keluar dari zona nyaman mas. Wis kadung biasanya kan bayangannya wah ben bulan aku tetep bayaran. Iki terus nyoba pengen ngelakoni dhewe terjun ning dunia aku iki kepiye hasilnya. Itu jualan di mana mas? Di Tidar Warung mas. Berarti tidak Magelang Kota mas. Magelang Kota. Jualan sendiri berarti kan meninggalkan usaha sing di rumah. Itu dikelola sendiri atau gimana mas sing di rumah? Oh di rumah ada ibu mas. Masih dibantu sama ibu juga. Berarti contohnya jenengan awan ki ning jualan sing nyemprot ibu. Ya berarti tetap masih ada yang membantu, enggak semua sendiri mas. Selain jualan jamur, jualan apa? Stik kentang. Itu juga budidaya sendiri? Enggak mas, kalau itu beli di Dieng mas. Langsung dari Dieng. Kentang nih? Yuk, maksudnya berapa hari sekali ke sana mas? Kurang lebih sekitar 10 hari sampai 2 mingguan. Dari sana motoran? Motoran. Padahal sekali beli berapa kintal? Sekitar 70 kilo mas, belum sampai sekintal mas. Libur semua ini, pas sekolahan ke sana? Kadang tak mintain jaga sepupu. Ikut dasar buka, dijagain sepupu, terus tak tinggal kulaan. Nanti sore mungkin jam 4, jam 5, udah langsung balik lagi. Closingan warung. Untuk peminat kentang dan jamur itu lebih dominan yang mana mas? Lebih dominan kentang mas. Perbandingannya? Perbandingannya itu sekarang 4-1. Berarti 4 kilo jamur. 4 kilo kentang, jamurnya sekilo. Rata-rata dalam sehari habis berapa kilo mas? Ya itu kadang segitu. 4 kilo kentang, 1 kilo jamur. Oh ya, omset tertinggi dari budidaya jamur itu mencapai berapa mas? Omset tertinggi itu 4 juta mas. Dalam 3 bulan itu sampai akhir dari jamurnya itu. Kan masanya 3 bulan itu mas. Oh masa di polybag itu hanya berlaku 3 bulan. Setelah 3 bulan dibuang baru ambil lagi. Oh berarti setelah 3 bulan itu di polybag jamur itu udah nggak bisa dipakai lagi? Nggak bisa mas. Harus dibuang? Harus dibuang. Itu maksudnya nggak bisa dimanfaatkan buat yang lain itu? Itu di sebagian besar ada sih dimanfaatkan. Ada yang bekerja sama yang budidaya cacing-cacing. Oh, cacing merah. Tapi kan nggak semua tahu ngeloginya toh mas. Nek jenengan sendiri berarti kadang tak buang, kadang tak bakar. Untuk harga per polybag itu termasuk murah atau? Ya lumayan, kalau dulu awal itu 1.800, sekarang udah nyampe 2.200. 2.000 per polybag. Per polybag. 1.500 kali 2 lumayan banyak berarti itu. Lumayan. Tapi kan kalau dihitung-hitung dari penghasilan itu masih bisa dibilang untung. Ya untung mas. Terus kendala utama ketika jualan di pinggir jalan itu apa mas? Hujan mas. Hujan pikiran orang pulang kerja langsung pulang mas. Jarang mampir gitu.
langsung. Oh ya, kenapa jenengan memilih budidaya jamur dibanding usaha-usaha lain nih? Itu bisa memanfaatkan lahan sempit, jadi pengennya yang itu aja. Dulu pernah nyoba lulus sekolah itu budidaya lele. Itu kendala di pemasaran. Kadang kan baru lulus sekolah yo mentalnya belum ada tuh masih anak. Berarti saya isen-isen mangu-mangu ning pasar. Wah, opura. Berarti nawak kira gosmen iki sih. Adi, Mas. Berarti lulus sekolah budidaya lele gagal, terus bekerja di sablon. Sablon adalah terkena corona. Sekarang budidaya jamur. Untuk kedepannya sing jenengan inginkan itu tetap di jamur atau pengen budidaya yang lainnya, Mas? Pengen memperbesar kandang jamur, Mas. Tetap di jamur? Tetap di jamur. Cuman pengen memperbesar kandang untuk menambah kapasitas toh. Tujuannya, Mas? Ya, supaya bisa jadi penghasilan harian toh, Mas. Kan maunya dari sampingan, pengen untuk pokok. Ya, bagus. Untuk suka duka jualan di pinggir jalan, Mas? Suka duka ya kadang ada pembeli yang rewel, Mas. Rewel itu? Terutama ya kadang mak-mak. Harga udah pas yo, ditawar. Itu harganya ke per pieces atau per cup? Per cup ya, hitungannya. Tapi nggak pakai cup, pakai kertas minyak. Tapi udah ukuran 5.000, 10.000. Ada juga yang nawar gitu, Mas? Mas. Terus menyikapinya gimana tuh, Mas? Ya tetap dikasih tuh porsinya yang agak dikurang gitu, Mas. Soalnya kalau rezeki kecil ditolak, yang besar nanti lari. Ada nih rezeki banyak kan dari kecil-kecil jadi banyak. Tapi kalau yang kecil ditolak, yang besar mesti lari. Itu maksudnya nawarin mama itu gimana itu, Mas? Kenapa Mas repot. Berarti kertas ukuran 10.000. Mas mbok kuwi ning Mas saya udah di loro gitu. Berarti yo ibaratnya sak pinter-pintere mak-mak ngenyang ning saya pinter bakule yo. Iya, Mas, teman. Oh iya. Terus nek sukane yo apa ya? Usaha milik sendiri, terus ibadah juga enggak nganu tuh, Mas. Wayai sholat tuh tinggal, Mas. Nek ada pembeli. Ada pembeli yo biarin nggak apa-apa. Berarti ibaratnya ada komandan yang azan gitu. Maaf, Mbak, tak salah dulu gitu. Ya enggak, masih bisa menjuali ya juali, tapi pas agak senggang waktu ini kan ada jam-jamnya, Mas, gitu, Mas. Biasanya waktu istirahat kerja sampai masuk kan sekitar jam setengah 12 sampai jam 1. Nanti sholat ya sekitar habis jam 1, tapi kadang kan nggak mesti, Mas. Kadang pas sepi gitu, ada hari-hari juga tuh sepi kan, bisa ditinggal langsung. Mesti 5 ya lihat kondisi lah, Mas. 5 waktunya tetap terjamin gitu, Mas. Paling nggak ada yang ngatur juga, kita sendiri yang ngatur. Oh ya, Mas, ini ada cemilan, dicoba dulu. Ini produk ini, Mas. Produk dari Dr. Snack, solusi setiap cemilanmu. Dicoba, di testimoni rasanya gimana, atau jangan besok bisa jualan ini. Rasanya telur banget ya. Ini diproses dari ketela asli tanpa ada campuran lain-lain. Jadi bisa dibilang ini hampir sama produk jenengan tanpa pengawet. Untuk jenengan misal di rumah terus gabut pengen nyemil saliyane jamur, bisa nih pesan di Dr. Snack. Itu berbagai varian rasa, ada linknya di bawah sini. Nanti bisa buat oleh-oleh lah. Oh ya guys, mungkin sekian perbincangan kali ini. Dari perbincangan kita kali ini pasti banyak ilmu yang bisa kalian dapat. Semoga bermanfaat buat kalian semua.
Sekian dari saya, tetap dari sisi lain, temukan sudut pandangmu dari sisi lain.